Bondowani is back. Dan kali ini saya membahas sesuatu yang dari dulu pengen banget saya bahas, tapi ketunda terus. Kali ini saya bahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video kali ini, walaupun suasana seperti ini, bukan berarti saya ingin membuat video klarifikasi minta maaf. Tapi di sini dengan jas YIN seperti ini, saya akan membuat video yang berkaitan dengan KPM ataupun kuliah pengabdian masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan KPM, di sini KPM yang diselenggarakan oleh YIN Ponorogo dilaksanakan dan diberi opsi dua pilihan, antara di lingkungan sendiri ataupun di desa. Dan kali ini saya memilih untuk KPM di pondok pesantren tempat saya belajar. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa ketika saat beberapa teman-teman saya memilih KPM di desa sementara saya hanya di pondok. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Seperti yang pertama, pada saat awal KPM kemarin, sekitar tanggal 6 Juli atau berapa, hingga pada saat video ini disunting, itu masih diselenggarakan yang namanya PPKM dari pemerintah, yang dimana ini membatasi kegiatan kita di skala umum, skala sosial dan sebagainya. Tentu ini menjadi suatu opsi untuk pertimbangan. Nanti kalau seumpama saya memilih ke KPM ke desa, kita juga mempertimbangkan hal-hal yang lain yang menurut saya itu cukup sulit dan terlalu banyak batasan untuk kita KPM di desa. Terus alasan yang kedua, karena pada saat ini status saya di pondok pesantren masih seorang santri, sehingga masih ada yang namanya tanggungan ataupun kewajiban saya untuk ngaji, sehingga untuk meninggalkan kewajiban saya untuk ngaji juga tidak memungkinkan. Sehingga untuk lebih efisien dan lebih mudahnya, saya memilih untuk KPM di pondok pesantren saya. Pondok pesantren ini terletak di Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Tentu saja pondok pesantren yang menjadi idola kita semua, Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Terus alasan yang ketiga, yaitu alasan yang ada di pondok pesantren ini. Ketika di pondok pesantren ini saya juga menemukan aset yang menurut saya itu layak untuk diteliti, layak untuk dan dikembangkan. Aset tersebut adalah yang nantinya akan kita bahas, yaitu ekstrakurikuler santri. Kita masuk dalam pembahasan aset ekstrakurikuler santri. Dalam hal ini, kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan pada setiap malam Jumat, karena di hari-hari yang lain itu waktunya ngaji madrasah diniyah, sehingga waktu yang libur itu malam Jumat, sehingga kegiatan ekstrakurikuler itu diselenggarakan hari Jumat. Dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler itu beragam, ada sholawat dan banjari, terus muhadarah dan juga qiraah. Lalu bagaimana sih pelaksanaan ketika kegiatan tersebut? Ketika kegiatan tersebut itu dijadwal secara rapi ataupun setiap minggunya itu berbeda. Jadi kalau awal bulan itu sholawat, terus minggu kedua itu muhadarah, minggu ketiga qiraah dan sebagainya. Itu sudah terjadwal oleh dari pihak pengurus kesenian di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Terus yang selanjutnya, lalu dalam hal ini kita mencari keresahan, sama seperti dalam saya ini suka dengan namanya stand up comedy. Jadi dan ada kaitannya stand up comedy dengan yang namanya ilmiah kayak gini, yaitu sama-sama harus ada keresahan. Dalam hal ini keresahan saya terhadap aset ekstrakurikuler ini adalah
kegiatan ekstra itu hanya berjalan sekedar berjalan, dalam artian tidak memberikan ruang khusus untuk ke depan untuk mengembangkan. Misal dalam kegiatan ekstrakurikuler sholawat dan banjari itu ya sekedar teman-teman santri hadir terus ikut sholawatan, ikut banjir, ikut nyimak kitab al-berjanji, udah. Itu bahkan ada yang tidur, ada yang nggak bawa kitab, terus ada cuma ya hadir aja terus nggak ada semangat. Nah, ini yang jadi keresahan saya di kegiatan sholawat dan banjari. Terus di kegiatan ekstrakurikuler yang kedua yaitu muhadharah, keresahan saya di kegiatan ini adalah bagaimana masih minimnya motivasi santri untuk belajar bagaimana berbicara di depan umum. Sebelum itu saya akan memberi pandangan dulu bahwa muhadharah itu kegiatan di mana santri diberi kesempatan untuk tampil di depan umum ataupun di depan hadapan santri yang lainnya untuk memberikan materi dakwah. Bisa dikatakan ya kita berlatih untuk berdakwah, kita berlatih untuk ceramah di depan umum. Konsep muhadharah seperti itu. Dalam hal ini itu sudah dibagi bagaimana setiap jadwal sudah dijadwal, bagaimana yang maju muhadharah itu siapa sudah ada. Jadi kadang yang kebagian tugas itu ya cuma sekedar membatalkan kewajiban, dalam artian jadi dia cukup maju ya maju, kadang maju ya baca. Jadi maju muhadharah itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan baca. Ini yang menjadi keresahan saya, bagaimana kita coba ubah bahwa muhadharah ini kemampuan kita untuk ajang kita untuk beruji coba, untuk mencoba mengerahkan kemampuan kita untuk berbicara di depan umum. Itu keresahan saya di kegiatan muhadharah. Terus untuk kegiatan qiraah, ini keresahan saya bagaimana kegiatan qiraah ini sebenarnya cukup terkendala karena kita bisa dikatakan masih kekurangan tenaga ahli untuk mengajar muhadharah qiraah. Dalam hal ini bagaimana masih banyak dari pihak pengurus termasuk saya sebenarnya juga pengurus, dalam hal ini masih tanda kutip belum memiliki kemampuan lebih untuk berqiraah. Ini yang cukup penting karena ya saya katakan tadi kita masih kekurangan tenaga ahli untuk mengajar qiraah. Jadi ya mungkin kita coba bagaimana kita mengadakan pelatihan untuk teman-teman pengurus agar nantinya kegiatan qiraah ini mampu berjalan lancar ke depan. Jadi gak ada namanya kita itu kekurangan tenaga ahli. Jadi kita ada, tinggal kita atur jadwalnya. Mungkin itu keresahan saya mengenai aset yang saya angkat di program pengabdian masyarakat kali ini. Dan pasti teman-teman juga penasaran bagaimana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan di Pondok Pesantren Tauhidul Huda. Kita akan coba bersama menyimak cuplikan-cuplikan dokumentasi yang telah saya lakukan selama ber-KPM. ثم نبتهل
Banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau lihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa bersyukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah Subhanahu wa taala bahwa kesehatan sangatlah mahal. Apalagi kita sebagai sahabat, kita harus bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, bangun pagi tepat waktu, kemudian mandi, sarapan secukupnya sebelum melakukan aktivitas. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh diantaranya. Yang pertama adalah rajin berolahraga. Tubuh kita memerlukan olahraga untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh kita. Contohnya berenang, jogging, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga adalah kepada diri kita. Nabi yang siap-siap, tangan ke atas. Istirahat, jangan dipaksa. Oke. Ya, demikianlah kegiatan KPM yang sudah saya tampilkan di video dan foto-foto sebelumnya tadi. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa KPM DDR 2021 di Pondok Pesantren Thoriqul Huda bisa dikatakan berhasil. Dalam hal ini ketika kegiatan yang saya rancang dan ketika pelatihan yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar. Namun yang patut kita garis bawahi bahwa mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan dan meningkatkan itu yang lebih susah. Ini yang menjadi PR kita bersama nanti, bahwa yang kita raih saat ini harus mampu kita pertahankan atau bahkan mungkin harus bisa kita tingkatkan. Mungkin itu dari saya, dari video awal opening hingga penutupan kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizal Fakih, mahasiswa PAI kelompok 43 KPM DDR 2021, mengatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.